Luar biasa ya, Pak. Nah, Ya. temanya juga sangat menarik sih, Pak. Strategi dan pengelolaan investasi dana pensiun dan asuransi di era unwinding COVID-19. Ya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita persilahkan. Di sini sudah ada di tengah-tengah kita pemateri yang juga sangat luar biasa. Halo, Selamat selamat pagi, sore, Pak Didi. selamat sore. Ingatnya pagi, Bu. Ya. Karena Semangatnya di semangat pagi asuransi terus ya, Pak. nggak pernah istilah selamat sore, Bu. Ada selalu selamat pagi kita, Bu. Benar-benar. Ya, oke, baik. Bagaimana Pak Didi, apakah sudah siap untuk memaparkan materi Insya Allah, yang Bu. sangat Insya Allah. menarik ini? Oke, baik. Mungkin untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Haryajid selaku moderator. Silakan Pak Haryajid. Baik, Michelle, terima kasih ya, Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Didi Handoko. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kesempatan emas nih bisa duduk bareng nih sama Pak Didi ya. Jarang-jarang ini sebagai bagian dari otoritas KNB ya. Dan 2022 ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, terutama di industri pasar modal, terus di industri KNB. Kenapa? Karena teman-teman di KNB berinvestasi di pasar modal. Dan kalau saya lihat data untuk pasar modal sendiri, pertumbuhan IHSG dalam 1 tahun ya, dari Januari ke Januari, tumbuhnya hampir 15%. Saya pikir angka yang luar biasa ya. Suasana COVID masih ada, tapi kita bisa tumbuh 15%. Tumbuh juga jumlah investor mencapai 7,5 juta orang ya. Artinya 60% lebih investor kita dikuasai oleh teman-teman milenial atau usia di bawah 30 tahun. Ini juga saya bilang luar biasa. Dan yang tidak kalah penting tentu peran KNB ya, dalam hal ini asuransi maupun Dapen, yang kita tahu kalau zaman dulu, zaman saya ya, berinvestasi pasti yang saya lihat itu. Misalnya BPJS, Ketenagakerjaan Kesehatan, asuransi jiwasraya dan lain-lain, itu adalah big player yang saya pikir kalau dia ikutan berinvestasi di pasar modal atau dia ngomong aja di koran, itu langsung kita ikut, ini mau naik nih pasti karena dia mau investasi ke sini. Nah, hari ini kita ingin dengar ya, temanya cukup menarik, strategi dan pengelolaan investasi dana pensiun dan asuransi di era unwinding ya, di COVID-19 ya. Nah ini Pak Didi ini sudah siap dan saya tidak berpanjang lebar, langsung bicara dengan Bapak Dr. Didi Handoko CSA untuk menyampaikan materi, dan nanti ini kurang lebih 45 menit nih Pak Didi, waktunya panjang banget, tapi asik lah ya. Asik lah, ini menarik, dan ini teman-teman yang hadir total sebenarnya sudah di atas 150 ya. Ini mungkin sambil berjalan nanti kita lihat, dan juga teman-teman peserta yang hari ini hadir, kita sambut ya kehadiran Bapak Didi Handoko yang ingin menyampaikan presentasi sore ini. Terima kasih, silakan Pak Didi untuk menyampaikan presentasi tersebut. Baik, terima kasih Pak Haryajid. Sebelumnya saya ini Pak, minta maaf Pak, jadi mungkin materinya mungkin nggak begitu menarik Pak ya, yang nanti saya sampaikan mungkin juga dari Bapak dan Ibu teman-teman, karena saya sebenarnya tadi agak galau Pak melihat dinamikanya. Kan sempat saya ikut seminar internasional di Bali ya, itu yang kemarin. memang OJK ya. Memang unwinding ya, cuma kondisi saat ini justru Indonesia sedang merebak lagi nih Pak. Iya Pak, aduh. Jadi kebetulan benar. Barusan juga kami sharing juga, berbagi juga ke teman-teman. Kebetulan ada beberapa staf saya, ada di kantor itu ada sekitar 5-6 orang itu yang baru di ruangan saya. Jadi yang lain juga banyak. Jadi yang memang dinamika perkembangan sekarang ya, dengan adanya Omikron juga menjadi kekhawatiran juga di sektor industri ya, terutama di jasa keuangan. Namun kita juga harus tetap yakin dan percaya Pak ya, insya Allah juga ini akan berlalu ya. Dan amin. Ya Pak, baik. Ini saya juga terima kasih nih Pak, didampingi oleh Pak Haryajid. Jadi luar biasa nih Pak. Dan sebenarnya forum ini Pak, terus terang nih Bapak dan Ibu teman-teman, kan ini forum CSA ya. Dan saya sebenarnya
baru lulus nih CSA, dan ya boleh dibilang saya sendiri udah 2 kali nih Pak. Jadi bukan sekali ujian langsung tembus nih, 2 kali baru tembus nih. Jadi luar Baik, baik. biasa. Jadi saya sendiri salut Pak dengan standar yang memang ada di CSA ya, sehingga kita benar-benar harus benar-benar mempelajari, paham betul, dan kebetulan pengalaman saya Pak, memang saya hampir 15 tahun sebagai pengawas industri dana pensiun. Ya. Jadi ada beberapa dana pensiun yang memang kategori besar ya, seperti dana pensiun Telkom, kemudian dana pensiun Bank Indonesia, Pertamina, BRI, itu dulu sempat ya sebagai PIC. Jadi kurang lebih from A to Z dari apa yang memang berjalan di dana pensiun sudah ya istilahnya sudah cukup tahu lah istilahnya. Dan kadang-kadang ya kita mesti memang paham Pak, sehingga saya senang ya Pak belajar, apalagi dengan teman-teman di pasar modal, ketemu dengan Bapak. Jadi kalau ketemu sama Bapak itu kalau nggak salah udah ada mungkin 15 tahun juga Pak. Karena nama Bapak begitu terkenal dulu. Jadi saya sempat terus terang 2 kali ikut program pelatihan, waktu itu di Bina Insan atau di mana kalau nggak salah itu ketemu Bapak. Jadi Bapak sebagai instrukturnya. Jadi mohon izin nih Pak hari ini. Nah, kemudian memang jalannya waktu nih Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya yang kalau nggak salah ini kan alumni CSA semua ya Pak ya? Hampir sebagian Boleh besar. dibilang yang hadir di sini senior-senior saya semua nih. Enggak juga, jadi Pak. Saya masih junior nih Pak. Dan sebenarnya kemarin saya ini nggak mau ngirim CV Pak. Sebenarnya kan tadi nggak enak dibacain tuh. Padahal itu CV lama saya dan di situ belum tercantum CSA-nya. Bahkan yang saya kirim itu hanya nama saya dengan CSA aja tadi. Istilahnya akademik sama CSA saja. Karena saya sangat respect Pak dengan program ini. Justru kalau misalkan saya ikut sekali langsung tembus itu, wah terlalu mudah nih berarti standarnya. Tapi ini sekali nggak tembus nih Pak. Jadi baru 2 kali tembus. Saya jujur aja, nih maksudnya untuk Bapak dan Ibu mungkin saya salut ke Bapak dan Ibu, teman-teman yang ikut program CSA ini langsung tembus. Nah, itu luar biasa berarti. Nah, kemudian hari ini Pak, saya ingin sharing saja karena waktunya sebenarnya menurut saya terlalu ini Pak, terlalu sedikit. Ya, waktunya terlalu sedikit, 1 jam itu untuk cerita mengenai investment ya Pak. Jadi ya mungkin karena background saya kebetulan dulu sebagai pengawas, dan sempat 3 kali ya kebetulan di OJK, dan untuk forum hari ini saya tetap izin dari kantor, dan saya mungkin memang ada standar kode etik dari OJK ya Bapak dan Ibu. Memang kami selaku kebetulan saya juga sebagai pejabat di OJK tidak diperkenankan untuk menerima honorarium dalam bentuk apapun. Jadi dan alhamdulillah kemarin kita juga diinfo sama panitia memang nggak ada, dan saya juga memang aturannya nggak boleh. Jadi saya senang sharing ke Bapak dan Ibu, teman-teman. Kebetulan juga waktu dulu masih di pengawasan dana pensiun, karena kan kebetulan saya salah satu perumus dari RPOJ untuk POJK mengenai investasi dana pensiun. Jadi from A to Z ya. Jadi ada sekitar 16 instrumen investasi di dana pensiun, dari pasar uang, pasar modal, sampai properti, sampai investasi yang memang cukup complicated, itu kita rumuskan di aturan supaya memberikan kelonggaran ya, area yang memang portofolio bagi dana pensiun dalam rangka mereka mengelola. Sehingga banyak pilihan namun kita bekali Pak. Jadi di era itu kami terus terang kita ingetin nih para pengurus dana pensiun, mereka wajib untuk punya 2 sertifikasi. Nomor 1 itu sertifikasi tentang investasi, karena mereka sebagai institusional investor yang mengelola dana jangka panjang nih Pak. Itu penting. Jadi kita mewajibkan. Itu mungkin dari LSP pasar modal atau di mana pasti banyak ini ya istilahnya permintaan dari industri karena kita buat standar. Jadi instrumen investasi kita perluas, tapi kompetensi kita perlu bekali sehingga kita pasrahkan ke lembaga sertifikat yang di pasar modal maupun yang di bawah asosiasi untuk bisa membimbing mereka.
Kemudian yang kedua, ini juga terkait tadi Bapak sempat singgung ya BPJS. BPJS itu kan ya boleh dibilang itu yang the biggest ya investor untuk sekarang ya. Itu salah satu yang terbesar. Yang saya maksud BPJS Ketenagakerjaan ya Pak Bapak dan Ibu. Itu ada cerita lucu Pak. Jadi BPJS sekarang kalau Bapak lihat di gedung-gedung itu kan namanya BP Jam Sostek karena banyak orang keliru waktu ngomongin BPJS defisit rame segala macam, itu BPJS Kesehatan karena memang klaim rasionya tinggi ya di BPJS Kesehatan. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan itu benar-benar gemuk Pak. Karena mereka sekarang mengelola 4 program, 1 program lepas, yang BPJS Kesehatannya pindah ke yang program kesehatannya, tapi mereka punya 4 program, ditambah program jaminan pensiun, which is itu minimal akumulasi iuran 15 tahun. Jadi itu dana benar-benar terkumpul dan mereka bisa investasikan ke instrumen-instrumen yang memang boleh dibilang sangat ini ya sangat besar dan memang ini periodenya timingnya juga cukup durasinya cukup panjang ya. Oke, mungkin supaya tidak panjang lebar, saya kebetulan menyiapkan slide. Jadi nggak banyak-banyak Bapak dan Ibu. Dan ini mungkin kurang menarik ya. Ada 15 slide yang memang saya akan tayangkan. Dan nanti terakhir ada nonton bareng nih Pak. Siap, tapi mohon maaf kurang menarik. Ini anggaplah dari istilahnya persembahan dari adik yang paling junior nih Bapak dan Ibu. Iya, oke. Saya kalau di sini merasa muda karena paling junior nih Pak untuk CSI. Dari usia enggak ya Pak ya, tapi dari CSI-nya paling junior. Oh iya, mungkin kemudian sedikit saya update ya. Kemudian saya setelah di pengawasan dana pensiun cepat berpindah ke perizinan. Jadi udah 3 tempat nih Pak saya. Udah semua bagian nih istilahnya di industri OJK itu from A to Z sudah pernah nih Pak. Nah, berarti tinggal satu dari industri OJK, jangan-jangan Bapak udah daftar lagi. Belum berani Pak daftar. Nanti jadi bahan bercandaan Pak. Oh iya. Khawatirnya itu Pak. Ya. Baik. Dan nanti insya Allah Pak, moga-moga periode berikutnya ya Pak. Amin, amin. Tapi kita ini, doakan Pak. Kita doakan. Ya, untuk silaturahim aja Pak. Ada yang jadi nanti, insya Allah. Nah, kita juga memberikan manfaat balik Pak untuk ke industri ya. Jadi kita sharing juga mengenai knowledge kita dan yang kita memang banyak ini ya memberikan semacam edukasi juga. Oke, mungkin saya sharing nih. Mohon izin saya share screen udah bisa ya Bu? Udah dibuka belum Ise ya? Sudah Pak, sudah bisa Pak. Oke, baik. Ya, baik. Saya sebelumnya mohon maaf ada semacam agak ini ya. Bentar ya, mohon maaf. Keluar lagi tadi kelihatannya. Apakah sudah muncul ya Pak? Sudah muncul. Oh ya baik, saya tadi coba ini, soalnya waktunya agak mepet tadi untuk uji coba sound juga nanti khawatirnya nggak ke ini ya, supaya nanti kita juga
lebih enak dalam ngobrol-ngobrol nih. Sebenarnya saya nggak anggap sebagai ini Pak, sebagai narasumber, hanya sebagai sharing saja. Betul Pak. Oke, terima kasih Pak Haryadit dan Bapak dan Ibu teman-teman senior dari program CSA ya. Jadi ini memang saya kasih nama Forum Sharing CSA. Jadi ini saya ingin sedikit sharing mengenai strategi dan pengelolaan untuk investment, untuk dana pensiun dan asuransi di era sekarang ya, unwinding. Jadi sebenarnya kita ngelihat sebenarnya sudah ada ini ya, sudah mulai melandai ini Bapak dan Ibu ya. Sudah mulai melandai sebenarnya COVID ini. Ya kita sudah dua tahun setengah ya, hampir 2 tahun setengah ada pandemi COVID ini, sehingga ya boleh dibilang dari krisis kesehatan juga berdampak kepada krisis ekonomi. Kita pernah Indonesia ini dinyatakan memang secara teknis itu Indonesia ini dinilai sudah krisis ya memang secara ekonomi, dan ini juga menimbulkan triple economy shock. Jadi dari demand shock, kemudian supply shock, dan tentu ada guncangan dari sisi keuangan. Nah, ini berdampak kepada kondisi resesi ya ekonomi global yang memang bisa berakibat pada terjadinya kebangkrutan atau timbul risiko kebangkrutan di situ. Kemudian ada satu pressure yang memang tinggi, kemudian juga refocusing untuk realokasi dari APBN kita. Jadi ini juga harus kita perhatikan juga. Kemudian adanya penyebaran baru ya terkait varian Omikron ini juga akan menimbulkan pertanyaan juga kapan bagaimana satu negara nanti bisa pulih ya. Ya memang kondisi sekarang sudah PPKM juga sudah kembali PPKM kemarin PPKM 1, cuma sepertinya bulan ini juga prediksi ya dari para ahli juga, kemudian dari pemerintah juga sudah mulai warning lagi karena sepertinya mulai merebak lagi, dan kita terus terang juga berharap ini ada booster juga ya, dan kita juga kalau nggak salah sudah ada programnya itu. Namun ini juga cukup mengkhawatirkan sehingga sektor ekonomi juga mulai ada pengereman lagi ya di beberapa sisi. Tapi kita berharap moga-moga ini tidak terlalu berat ya, karena boleh dibilang herd immunity kan sudah terbentuk dan kita juga sudah mulai dibolehkan untuk menjalankan aktivitas, kemudian kita juga bisa work from office ya, walaupun porsinya kalau di kami masih 30%, namun kebetulan 2 minggu ini sepertinya di kami juga sudah di beberapa gedung di OJK itu juga lockdown nih Pak, karena sudah banyak yang kena juga. Jadi saya nggak jauh-jauh Pak, jadi ada sekitar beberapa staf saya yang dekatnya berdekatan juga kena juga, dan saya sempat di tracing juga karena kebetulan berhubungan dekat ya, maksudnya sempat rapat bareng kita juga. Nah ini juga akan berdampak juga, dan kita mesti hati-hati, dan ini juga akan berdampak kepada tentunya di industri kita ya Pak ya. Kan ini juga kalau kita lihat, kalau sekarang kita bicara investment, tentu akan berdampak pada kondisi di industri asuransi maupun dana pensiunnya. Artinya dari dua krisis ini, dari krisis kesehatan, kemudian krisis ekonomi juga kita harus benar-benar bisa melihatnya dengan teliti ya. Artinya apa sih dampak yang memang bisa terjadi dan bagaimana kita bisa memitigasi risiko terjadinya penurunan ataupun dampak yang lebih berat terhadap industri yang kita hadapi ya, yang memang tentunya di sektor pasar modal juga. Nah kemudian ini saya langsung saja nih, karena waktu kita juga terbatas, saya langsung ngobrolin mengenai portofolio investasi untuk di asuransi ya. Memang ini kan ada aturannya di POJK 71 tahun 2016 tentang tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Dan memang jenis-jenis investasinya itu cukup beragam nih Bapak dan Ibu. Memang kalau kita lihat di pie chart ini,
mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat ya, porsi yang paling besar masih di instrumen obligasi korporasi ya. Jadi di instrumen ini masih sekitar 35% ya untuk di sektor asuransi. Jadi kita di sini memang kita lihat ya, memang dari sisi liabilities-nya memang cukup besar ya, jangka panjang juga. Jadi ini juga membutuhkan instrumen yang memang bisa di-matchkan dengan liabilities-nya ya. Dan ini yang kita lihat Pak. Kemudian yang kedua itu lebih banyak ke instrumen, di sini juga saham masih cukup besar ya, cukup mendominasi. Yang kedua ini saham. Kemudian yang ketiga untuk instrumen SBN nih, surat berharga negara. Ini karena SBN juga masih diberlakukan ya Pak, kewajiban untuk penempatan di SBN itu sekitar 30% ya. Walaupun itu bisa dipenuhi juga yang tidak secara langsung ya. Bisa juga untuk beli reksadana maupun instrumen yang memang obligasi yang memang punya underlying dalam bentuk infrastruktur ya, itu juga bisa dikategorikan untuk pemenuhannya. Jadi supaya nggak terlalu berat dari sisi demand-nya untuk SBN-nya. Karena begitu masuk itu kan kewajiban mereka mesti penuhi dan mesti keep itu kan. Nah, itu kalau kita lihat ya. Cuma kalau di sini datanya memang kalau instrumen pasar uang sih untuk deposito masih relatif kecil ya, masih sekitar 6%-an ya. Jadi nggak begitu dominan, tapi untuk instrumen jangka panjang yang memang lebih dominan ya, seperti di obligasi korporat dan obligasi negara. Ya ini memang sejalan ya dengan kewajiban yang memang mereka mesti maintain secara jangka panjang ya. Ini yang memang kita juga mesti perhatikan, walaupun nilai dari obligasi itu kan ya bisa juga berdampak pada turun ya, sehingga secara pencatatan di dalam penilaian asetnya akan mengalami penurunan juga. Oke, ini kalau kita lihat dari trendnya, untuk kalau kita lihat dari ini datanya ini Pak 2021 ya. Cuma di sini saya belum dapat data untuk posisi Desember dan memang belum rilis ya. Jadi ini data untuk dari bulan Januari sampai dengan bulan November nih 2021. Jadi ini kalau kita lihat trennya, memang kan premi itu kan tetap pendapatan premi kan masuk nih, tetap mengakumulasi cukup besar nih Pak ya. Namun di sini kalau kita lihat dari sisi hasil pendapatan investasi, ini mengalami penurunan. Jadi naik sih, ini naik cuma penurunan dari deltanya Pak. Dari sebelumnya kan itu masih istilahnya sejalan ya, sejajar, tapi ini lebih melandai dibandingkan dari pendapatan preminya. Karena kalau kita lihat sebagian besar asetnya perusahaan asuransi ini kan, selain mereka memang harus mencadangkan untuk kalau terjadinya klaim, mereka juga sebagian besar itu hampir 85% itu dalam bentuk investment. Jadi itu yang mereka kelola sehingga nanti mereka bisa memaintain untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nah, ini yang kita lihat ya. Jadi trennya juga sebenarnya dari sisi pendapatan investasi, tentunya ya dari untuk instrumen-instrumen di pasar modal juga, di saham juga kondisinya tentunya kan tidak begitu bagus ya. Oke, kemudian berikutnya kalau kita lihat di tetangga sebelah di dana pensiun yang memang boleh dibilang sedikit berbeda ya karakteristiknya. Sebenarnya kalau dari sisi jangka waktu, jangka panjang dua-duanya ya. Walaupun ada juga yang harus yang sifatnya jangka pendek ya. Seperti di asuransi kan juga ada yang memang tadi itu di data tadi saya gabung Pak antara life dengan yang ini ya untuk non life ya. Dan kalau yang data ini untuk yang kita lihat ya untuk dana pensiun memang ini kan diatur di POJK 29. Ini perubahan dari POJK 3 tahun 2015. Dulu kebetulan saya salah satu tim perumusnya, bahkan mungkin sebagai anchor-nya juga untuk POJK 3 ya. Kemudian saya kebetulan berpindah ke divisi lain, ke ini lain, bidang lain, sehingga
Ini kemudian ada perbaruan ya. Ada juga di POJK 29 ini intinya memang ada instrumen-instrumen yang memang perlu ditambahkan di situ, semacam DIRE juga masuk ya, dana investasi untuk real estate juga masuk, kemudian kalau nggak salah KIK EBA-SP ya, yang surat partisipasi juga ada masuk di situ. Namun kalau kita lihat nih Bapak dan Ibu, ini porsinya ya, kita lihat kalau di dana pensiun majority kalau kita lihat nih sama-sama dari pie chart-nya ini memang masih didominasi dengan obligasi korporasi dan obligasi negara juga ya, yang memang cukup besar nih kalau kita lihat ya. Namun di sini juga untuk porsinya untuk porsi saham ini juga masih besar juga, sekitar 30% ya. Yaitu saham juga masih besar karena dana pensiun juga punya target investasi yang biasanya mesti di atas tingkat bunga aktuaria. Nah, ini kan tingkat bunga aktuaria biasanya kan memang subjek to dari kebijakan juga dari sisi pemberi kerjanya. Sehingga kalau hasil investasinya masih di bawah tingkat bunga aktuarianya, mereka akan terjadi actuarial loss ya. Artinya mereka justru akan turun nanti kualitas pendanaannya. Itu yang mesti di-maintain ya. Sehingga dua-duanya nih dari perusahaan asuransi maupun dana pensiun, ini yang mungkin saya ingin sharing ke Bapak dan Ibu. Memang mereka mesti benar-benar bisa ngelola investmentnya itu dengan melihat dari sisi liabilities ya. Kalau kita lihat banyak ya dana pensiun yang memang, kalau ini saya contoh kita lihat trennya ya, iuran kan boleh dibilang selalu masuk ya Bapak dan Ibu kan. Istilahnya pengelola dana pensiun itu mereka itu tidak pusing ya kalau dari sisi pendapatan, karena mereka akan selalu dapat iuran ya. Istilahnya dari pemberi kerja kalau DPPK, kemudian dari peserta juga kalau PPMP ya, PPMP itu defined benefit, ataupun kalau yang PPIP defined contribution ya. Intinya itu akan selalu masuk terakumulasi. Kemudian kalau kita lihat dari sisi liabilities-nya yang menarik nih, karena itu tergantung dari peta demografi dari kepesertaannya. Kalau kepesertaannya mereka majority yang sudah sepuh menjelang 40 mau pensiunan, itu nanti bebannya akan semakin berat. Sehingga ini akan berpengaruh terhadap strategi di dalam pengelolaan investasinya. Karena mereka sudah mulai memetakan untuk peta kewajibannya, sehingga mereka bisa mematchkan dengan liabilities-nya pada saat nanti jatuh tempo. Nah, jangan lupa mereka juga harus memaintain likuiditas minimum untuk bayar manfaat pensiun yang jatuh tempo yang bulanan. Nah, ini dua-duanya mesti dijaga, karena kalau likuiditasnya nggak jalan juga, ya nanti bisa bermasalah nih, nggak bayar. Kalau nggak, mereka terpaksa mencairkan aset yang karakteristiknya jangka panjang dicairkan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, ini kan terjadi akhirnya dijual atau di cut loss. Nah, itu kan hal yang nggak diinginkan nih untuk sektor dana pensiun. Nah, ini juga sama nih Pak, seperti tadi yang di asuransi ya. Datanya pendapatan masuk itu kan sebenarnya iuran ini kan sejalan ya dengan kayak tadi itu premi ya di asuransi. Nah, kalau di sini juga dari sisi investmentnya juga boleh bilang pendapatannya. Tapi kalau investasinya sejalan sebenarnya, sehingga saya nggak masukkan di sini. Kalau investasinya masih sejalan sama iuran Pak, karena datanya itu masuk. Nah, tapi kalau yang agak berbeda ini mestinya investasinya masih sejalan, tapi hasil investasi juga mestinya memenuhi juga. Cuma ini juga melandai juga. Nah, ini tren di tahun 2021 ini. Nah, ini perlu kita ini juga sama-sama kita cermati juga. Nah, ini sedikit saya mungkin sharing nih Pak. Tapi mohon maaf nih, nanti saya bukannya menggurui Bapak dan Ibu, tapi ya sekedar sharing aja, karena saya yakin Bapak dan Ibu lebih berpengalaman nih untuk di dalam pengelolaan investasi, apalagi tadi ya semuanya sudah punya certified CSA ya, luar biasa. Jadi
Ini saya sekedar ingin sharing, jadi ada proses namanya di sini manajemen investasi. Walaupun mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat, ini teoritis banget nih si Pak Didi nih ngomongnya nih ya. Ya ini memang agak sedikit teoritis, cuma saya nanti sedikit ngecap nih ngobrol mengenai apa namanya yang memang berjalan nih di dua industri itu dari masing-masing nih. Nah, kita mulai dari yang pertama, step pertama itu adalah untuk proses penetapan sasaran investasi. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat flow-nya ya, di sini dari penetapan sasaran investasi, kemudian kita ada membuat satu kebijakan investasi ya. Biasanya kalau di saya mau hidupin pointer. Kalau di dana pensiun itu ada yang namanya apa? Arahan investasi nih, arahan investasi. Atau kalau di DPLK itu kan memang ada paket-paket investasi ya, dana pensiun lembaga keuangan. Nah, kalau di perusahaan asuransi ada life sama non-life. Kalau life itu kan berarti mereka kan lebih ke produk-produknya yang mereka jual ya. Seperti apa kewajibannya. Kalau term life atau whole life itu kan jangka panjang ya. Tapi ada juga yang produk yang memang seperti asuransi kesehatan itu kan jangka pendek juga kan. Ya istilahnya klaim rasionya juga sering dan itu jatuh temponya boleh dibilang itu bisa terjadi terus-menerus kan, tergantung dengan apa namanya kondisi atau prediksi yang memang bisa terjadi ya. Apalagi kalau dengan adanya apa misalkan sekarang kan juga merebak penyakit yang lain ya selain COVID itu yang kadang-kadang kita juga suka nyamar juga ya, seperti demam berdarah dan lain sebagainya. Saya kebetulan penyintas demam berdarah juga, maksudnya kena juga karena saya pikir kena COVID nih, udah berat nih, udah panas, udah tinggi, ternyata begitu cek darah demam berdarah nih, yaitu menderita juga sama, mesti masuk 7 hari minimal ke rumah sakit rawat inap. Nah itu sama nih, kembali lagi nih kebijakan tadi ya, untuk membuat kebijakan investasi juga itu ada aturannya. Kalau di dana pensiun itu mesti ada targetnya berapa, mesti ada berapa yang memang nanti bisa dipenuhi, kemudian strateginya seperti apa. Itu juga diomongin di arahan investasi mengenai portofolionya, bagaimana apa penyebarannya, kemudian instrumen apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Karena tadi misalkan di sektor dana pensiun, kan tadi sudah dibuka ada 16 instrumen ya. Kalau di asuransi juga lebih banyak juga kalau nggak salah ya. Sekitar 18 tadi ya. 18 jenis instrumen. Nah itu juga ada juga yang memang arahannya yang tidak dibolehkan. Itu kan tergantung dari risk appetite dari pemberi kerja juga ya. Memang kalau mereka tidak menghendaki instrumen ke pasar modal, ada juga yang begitu. Nah ini kan di arahan investasi tidak dibolehkan. Cuma sebagian besar sekarang itu hampir semuanya dibolehkan ya. Tapi mereka memberikan pagar-pagar mengenai batasan per jenis, kemudian ada batasan per pihaknya. Jadi per jenis misalkan instrumen saham ya, mereka membatasi hanya misalkan 30% dari total investasinya. Nggak boleh lebih. Tapi pihaknya nanti disebar lagi itu kalau nggak salah itu 20%. Jadi misalkan dari saham Telkom, saham grupnya Telkom dan grup ya tentunya ya, itu karena per pihak itu melihat grup juga. Ini juga menjadi hal yang memang harus diperhatikan juga supaya tidak terkonsentrasi ke satu grup atau satu instrumen. Nah itu yang memang mereka lakukan. Kemudian berikutnya terkait pemilihan aktiva ataupun aset atau instrumen tadi ya, aset allocation tentunya yang memang mereka mesti terapkan supaya bisa sejalan dengan strateginya. Nah ini juga menarik nih Bapak dan Ibu, karena ini dua perusahaan ini diwajibkan untuk menyampaikan rencana bisnis. Jadi rencana bisnis kan isinya plan, perencanaan. Karena mereka selain mengelola liabilities-nya, dua perusahaan ini, asuransi ataupun Dapen ya, dua industri ini maksudnya, itu mereka mesti memaintain asset allocation yang memang benar-benar bisa mematchkan dengan sisi liabilities. Jadi yang memang kadang-kadang saya juga agak miris juga ya, banyak mungkin ya ada pemberi kerja yang mereka mentargetkan pakai persentage nominal tertentu ya, harus segini. Misalkan
harus di atas 12% gitu kan. Ini kan sebenarnya sangat mengkhawatirkan, akhirnya banyak yang kejeglong nih. Kejeglong itu istilahnya mereka itu tidak wise di dalam menempatkan investasi. Jadi hanya melihat target saja, akhirnya masuk ke reksadana yang memang bermasalah, tapi mohon maaf, underlying asetnya tidak bagus dan memang ada istilahnya proses yang kurang baik ya di situ ya, dari sisi mungkin dari sisi MI-nya atau apa, akhirnya berdampak. Nah, dan ini sebenarnya dua sisi, bukan hanya dari sisi permasalahan di MI juga, tetapi permasalahan juga dari sisi dana pensiun juga, karena mereka memang dikejar target dan mereka belum memahami mengenai apa sih risiko yang ada di instrumen-instrumen tadi ya. Nah, kemudian cycle yang terakhir itu terkait pengukuran dan evaluasi. Ini akan mungkin saya jabarkan sedikit-sedikit nih Bapak dan Ibu. Ini contoh ya untuk penetapan sasaran investasi. Ini saya contoh gampang ya Bapak dan Ibu. Mohon jangan diketawakan ya, ini contohnya sederhana banget. Tapi ya semoga saja bisa menjadi inspirasi kita ya. Jadi dana pensiun ini misalkan punya kewajiban untuk membayar sejumlah dana yang cukup di masa yang akan datang ya. Memang mereka kan punya ini peta ya, peta liabilities-nya. Jadi kita mewajibkan nih Pak Haryadin nih, mungkin kalau Bapak nanti mungkin bisa juga kan ada beberapa dana pensiun yang minta, karena kita ada di ketentuan tata kelola minta mereka juga punya yang namanya komite investasi ya. Jadi itu biasanya dari teman-teman pasar modal, karena mereka yang memang paham dan punya kredibilitas, punya integritas di pasar modal ya. Dan ini kita minta nih mereka, sehingga mereka di dalam mengelola dana tadi mereka selalu memperhatikan dari sisi tadi ya kewajibannya, dan ini tentunya yang harus mereka lakukan adalah memperoleh dana yang cukup dari portofolionya atau dari hasil investasi tadi ya untuk memenuhi kewajiban dana pensiun di masa yang akan datang. Tentunya jatuh tempo. Saya ambil contoh mungkin ya. Siapa tahu ada yang di sini dari, saya belum lihat semua peserta semua ini. Saya contoh kebetulan dulu tahun 2000 berapa ya? 2014 ya, dari ada DIC dari dana pensiun Telkom itu. Mereka tuh liabilities-nya akan habis tahun 2056 kalau nggak salah ya. Nah, itu sudah dibagi-bagi nih Pak. Udah ininya kewajiban-kewajiban itu, dan mereka diatur di dalam portofolio untuk mengcover kewajiban-kewajiban yang akan jatuh tempo itu. Sehingga akan lebih efektif di dalam pengelolaannya tadi. Ya mungkin kalau kondisi seperti mungkin sekarang ya, kebetulan kalau indeks sekarang mungkin sudah baik, sudah bagus ya. Sempat kemarin di awal-awal Covid itu kan sempat turun. Jadi mereka no worries, harusnya nggak ada kekhawatiran. Justru mereka sebagai stabilisator di situ. Karena kan kewajibannya masih nanti. Ngapain kita mesti ikut-ikutan pergerakan karena turun, mereka buru-buru jual, kemudian kalau misalkan ada kondisi yang tertentu yang mengkhawatirkan, mereka panik itu nggak boleh juga. Jadi masih panjang ya, mereka harus cover itu. Kemudian kalau di asuransi juga sama ya Bapak dan Ibu. Kalau di sana pendekatannya juga selain selain tadi yang memang dana yang masuk itu kan premi, itu mereka harus memperhatikan dari produknya. Jadi ini yang paling utama, produknya seperti apa, yang memang jangka panjang, jangka pendek, atau jangka menengah, itu bisa di-cover dengan investment yang punya karakteristik yang ini juga termsnya sama ya, maksudnya nggak harus sama persis tapi kurang lebih di area itu, sehingga bisa mengcover pada saat kewajiban itu jatuh tempo. Jadi kami pun Bapak dan Ibu, saya selalu ngingetin ke teman-teman dulu ya, termasuk kita undang juga. Saya dulu rajin ngundang pemberi kerjanya dana pensiunnya, bahkan yang boleh dibilang direksi-direksi dari perusahaannya. Dan bahkan ada juga yang memang perusahaan TBK ya. Saya mohon maaf agak batuk ya Bapak dan Ibu. Tapi insya Allah sudah antigen kemarin negatif ya. Jadi nggak akan nularin kita kok Pak, jauh. Khawatirnya virus bisa menular melalui Zoom ya Pak ya. Berarti mereka tahu teknologi juga bermutasi. Ya, jadi intinya Pak, jadi kembali lagi ke laptop nih. Jadi intinya
kita juga ngingetin ya, bagaimana cara mengevaluasi kinerja dari dana pensiun maupun asuransi, tidak semata-mata melihat dari sisi pencapaian target investasi saja, tetapi dilihat dari matching cost, matching asset against liabilities-nya, Pak. Jadi itu yang kita selalu tekankan, selalu ingatkan, di aturan juga ada, silahkan. Jadi jangan hanya menilai itu, jangan sampai nanti ada juga kecenderungan, misalnya ya, kita ini cerita dana pensiun ya, dia jangka waktu masa kepengurusan cuma 4 tahun ya, jadi dia benar-benar merealisasi kadang-kadang di periode akhir periode masa kepengurusannya atau akhir tahun merealisasikan aset-aset yang bisa direalisasikan supaya kelihatan nanti posisinya akan hasil investasinya akan besar untuk tahun itu atau untuk periodenya dia. Padahal itu akan menjadi bom waktu buat pejabat berikutnya atau periode pengurusan berikutnya. Ini akan kita lihat itu justru buruk ya. Kalau seperti itu, walaupun target tercapai, istilahnya, mohon maaf nih, bagi bonus nih dari sisi pengurusnya. Karena target tercapai nih, realisasinya gede nih. Cuma sebenarnya di belakangnya itu gunung es yang muncul begitu di bawahnya banyak aset-aset yang tidak produktif yang memang ngendep tuh. Nah itu jadi PR buat masa kepengurusan berikutnya. Itu akhirnya jadi istilahnya inheritage warisan yang tidak ini warisan tidak bagus ya, sama lah sebenarnya kayak kita dulu cerita mengenai zaman tahun sebelum 98 itu kan di sektor perbankan ya, itu kan sebenarnya warisan yang buruk yang ditinggalkan oleh sebelumnya turun ke bawah, pejabat yang baru juga akan mendapatkan porsi kredit bermasalah atau macet atau apa yang memang akhirnya mesti diambil alih juga sama dulu zaman BPPN dulu kan. Nah ini sama nih, ini mesti perlu hati-hati juga. Oke, berikutnya apa yang dilakukan? Berikutnya yang pertama kan tadi untuk menetapkan sasaran ya dari target tadi. Kemudian yang berikutnya ini mencakup kebijakan investasi. Ini saya khawatirnya banyak ngomong tiba-tiba waktunya mau habis nih. Benar juga nih Pak, 46 nih Pak. Ya, oke. Saya mohon waktu mungkin sedikit lagi nih Pak, kurang lebih 15 menit lagi moga-moga ya. Makanya saya bilang sama Pak Haryadit waktunya terlalu pendek sebenarnya Pak. Benar. Ya Pak. Kemudian ini terkait untuk kebijakan investasi, ini ada terkait penetapan kebijakan yang dimulai dengan satu keputusan alokasi aset, kemudian tentunya dana pensiun juga harus memperhatikan ya, atau asuransi memperhatikan mengenai tadi pengelompokan untuk aktiva ya, tentunya kan ada aturan mengenai afiliasi yang memang mesti diperhatikan dan batas maksimum yang memang di dalam satu grup ya. Terkadang itu menjadi perhatian kita, dan kalau sampai ada Pak yang memang melanggar, itu tidak diperhitungkan Pak untuk menilai kekayaannya. Jadi tidak bisa ini, maksudnya nggak kehitung. Jadi istilahnya kita lihat ya, salah masukin itu investment ini nggak kita hitung di dalam perhitungan. Kalau dana pensiun hitungan kekayaan untuk pendanaan dikeluarin kalau yang memang yang melanggar. Kemudian di asuransi juga yang ya dikeluarin itu ya, karena mereka masuk melanggar supaya nanti mereka akan comply. Itu salah satu caranya kalau dari sisi regulator yang ngatur Pak. Tapi kalau dari sisi strategi ya tentunya jangan sampai nanti itu terkonsentrasi pada saat grup itu bermasalah ya akan terbawa. Dan biasanya memang ada juga sih Pak, ya kita ya nggak usah inilah Pak, ya ada juga ya beberapa yang memang contoh buruk ya, ya kita lihat ya, ada yang kena kasus pidana dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita juga sedih juga ya, apalagi kalau yang bau-bau BUMN ya kan, itu memang bisa masuk ke ranah korupsi. Oke Pak, jadi ini kelompok-kelompoknya ya. Katanya 30-45 menit lagi nggak apa-apa nih kata Prof. Budi Friendsidi. Oh iya. Oh ada Pak Budi, aduh ada ya. Pak. Iya. Maaf nih Prof. Iya selamat sore Pak Didi. Ya kita dengarkan aja Pak, sangat menarik. Ini teman-teman ketemu beberapa kali belajar nih sama Pak Prof Budi. Saya udah hampir 5 kali jadi mahasiswanya Prof Budi di UI, kemudian jadi teman waktu ngambil program-program yang lain. Nih luar biasa nih Prof Budi. Tapi saya agak grogi nih begitu tahu Prof Budi ada nih. Jadi ini gimana nih Prof?
Wah, kan sama-sama ini Pak, pengajar kita Pak di ya, siapa apa tuh? CWM Pak ya? BWM. Iya. Juga ikut pelatihannya juga bareng waktu itu. Ya Pak, Prof. Makasih Prof. Ya, silakan Jadi Pak. sedikit nih izin sharing Prof. Ya, silakan Oke Pak, kemudian dari sisi kebijakan investasi, kemudian kita lanjut dari sisi pemilihan portfolio. Jadi ini juga ya ada kita ambil yang memang sederhana banget nih Bapak dan Ibu nih. Saya mungkin bukan orang yang boleh dibilang ahli karena saya juga bukan praktisi ya, tetapi ya sedikit banyak waktu saya jadi pengawas nih, saya juga nih diem kan aturan yang tidak diperkenankan di OJK itu pegawai OJK tidak boleh punya investasi dalam bentuk equity Pak, saham nggak boleh, tapi di luar itu boleh. Jadi boleh dibilang saya praktik juga. Soalnya kalau saya meriksa ya sebagai pengawas, kalau kita nggak paham instrumennya, mohon maaf kita dibohongin nih sama industrinya nih. Jadi makanya saya semua instrumen investasi sudah tahu, sudah menjalankan walaupun nilainya sedikit ya, kecil ya, supaya kita juga tahu, oh ternyata begini strateginya, cara mainnya begini begitu. Jadi istilahnya tips saja. Ya, kebetulan begitu kita waktu dulu saya sebagai pengawas, ya terus terang nggak bisa dibohongin oleh industri. Begitu mereka cerita ini, saya tahu nih. Nah ini juga sama nih sebenarnya buat nanti para pengurus maupun Bapak dan Ibu sebagai pengelola aset ya, tentunya strategi portofolio juga benar-benar harus diperhatikan ya. Misalkan di sini saya ngambil contoh ya, ada strategi aktif ya. Jadi memang di situ ada harapan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari kelompok aktiva ya. Jadi memang tadi kita bisa juga lebih terkonsentrasi kepada satu aktiva tertentu. Misalkan kita tahu nih kecenderungan nanti dari sisi saham akan bergerak baik nih. Istilahnya 2022 nih Imlek nih tahun apa nih Pak Hari Haji nih? Tahun ini ya kalau nggak salah ya. Iya. Udah apa nih? Saya malu Pak. Nah itu kan kecenderungannya akan apa nih? Akan bagus misalkan terkonsentrasi. Nah itu di situ kita lebih memprioritaskan di situ. Jadi ini yang dibilang sebagai strategi aktif tadi. Jadi di sini strategi saham yang memang dilakukan ini mencakup bagaimana kita memprediksi dari sisi income ya, pendapatan yang akan datang, kemudian dividen dan rasio harga terhadap pendapatan tadi. Jadi kita kalau mungkin dari teman-teman waktu kita coba belajar atau mungkin yang sudah praktik yang untuk kita bisa nentuin nih harga saham ini kemahalan atau kemurahan, gimana kita menghitung intrinsic value saham, kita bandingkan sama harga saham. Nah, kita jadi tahu nih. Nah, ini yang memang banyak ya materi yang diujikan juga sama waktu di CSE ini. Jadi kita juga tahu. Jadi kita juga bisa praktik juga sekaligus kita bisa menganalisis ya dari sisi analisis fundamental, teknikal maupun tentunya dari analisis yang memang di luar itu yang memang dampak-dampak yang lain ya. Oke, kemudian ada juga strategi pasif yang memang ini juga kita lebih melihat dari ekspektasi yang memang masih bergantung dari diversifikasi dan kecocokan kinerja dari beberapa indeks. Ini boleh dibilang strategi pasif ya. Jadi di sini mengasumsikan bahwa pasar akan merefleksikan seluruh informasi yang tersedia dan dari harga sekuritas itu ya boleh dibilang strategi pasif. Kemudian ada strategi terstruktur. Ini yang memang boleh dibilang ini kita lihat portofolio dirancang dapat mencapai satu kinerja dari beberapa kewajiban yang harus dibayar atau di sini yang kita bilang liability driven investment. Jadi yang memang kita di dalam strategi ya untuk dana pensiun maupun asuransi mestinya mereka selalu melihat dari sisi liabilities-nya nih. Jadi memang hanya nggak semata-mata. Jadi kalau kita tahu ya di dana pensiun dan asuransi itu kan ada namanya profesi aktuaris. Jadi aktuaris itu mesti paham juga dari sisi investment juga. Nah ini yang memang harus diperhatikan ya. Karena mereka nanti akan membuat peta liabilities yang nanti akan digunakan para
manajer investasi di dalam mengelola investasi. Mestinya begitu. Ini mestinya yang harusnya dilakukan begitu, sehingga dampak apapun yang memang terjadi ya, istilahnya nanti mereka bukan menjadi loser ya, yang memang di bawah, orang sudah bergerak naik bagus, mereka ketinggalan sendiri. Ya bisa terjadi begitu, dan yang terjadi bisa juga mereka terjadi risiko likuiditas, karena risiko likuiditas itu bukan hanya ngelihat nggak punya duit, tetapi mereka mencairkan aset yang mestinya bisa jangka panjang dikelola dan masih memberikan hasil yang efektif, yang bagus, tapi mesti mereka cairkan karena mesti bayar kewajibannya yang tidak terencana. Nah, itu yang harus dihindari. Saya kira itu. Oke, lanjut. Kemudian terkait pemilihan aktiva aset, ini juga menjadi tadi ya pilihannya. Namun di sini juga ada dua hal yang memang mesti diperhatikan nih. Jadi pertama, pandangan dari sisi manajer investasi atau klien di sini, dari sisi klien juga ya, mengenai harga pasar yang efisien. Tentunya harga pasar ini merupakan tingkat kesulitan yang memang dibutuhkan untuk menghasilkan return yang lebih besar ya. Ya ini memang kembali lagi dari sisi kapasitasnya dari si pengelola investasi ya. Kita bilang di sini si manajer investasi. Karena kalau dari sisi dana pensiun juga mereka mestinya punya kemampuan, sehingga mereka harus punya juga tenaga yang memang tenaga ahli ya, ataupun tenaga yang memang profesional untuk mengelola investasinya. Saya pernah bandingin nih Pak. Jadi ada satu dana pensiun, dia punya dia punya 3 MI juga, itu dalam bentuk KPD untuk discretionary fund. Itu masing-masing dia taruh 500 miliar nih. Ada 3 nih, 500, 500. Dan dia ngelola sendiri 500 juga. Nah, ternyata hasilnya lebih tinggi, returnnya lebih tinggi dari yang kelola secara kelola. Saya tanya tuh, loh, ngapain Anda pakai MI kalau Anda ngelola sendiri bisa lebih bagus? Dia bilang, kita bisa bagus begini karena kita selalu mirroring, ngelihat dari 3 MI-nya mereka. Ya, saya nggak boleh sebut nih merek nih, soalnya gede-gede juga nih. Ada 3 nih, Pak. Nah, itu setelah dikelola, mereka melihat ada 1, 2, mereka akan punya analisis sendiri, mereka juga memperhatikan apa yang pergerakannya, karena kan mereka wajib setiap bulan itu lapor, jadi mereka ngikutin, dan kemudian daily-nya juga monitor ya, karena ada pagar-pagar yang memang dibuat. Nah, ternyata tipsnya memang si MI itu Pak, kalau punya 500 kan mesti kalau mau ada penempatan baru nyairin nih dana yang lain Pak. Karena dia 500 stok kan, nggak bergerak. Tapi kalau si Dapen itu kan dia punya dana segar yang bisa masuk lagi kan. Dari iuran yang masuk dia bisa invest lagi. Oh itu. Ya walaupun kita nggak ngelihat dari si jumlahnya, umumnya, tetapi ngelihat dari kenapa mereka bisa mengenerate return yang memang lebih tinggi. Ya walaupun bisa juga sih kalau mereka nggak bagus, malah bisa juga lebih rendah. Tapi itu hal yang menarik sih, yang mungkin perlu kita lihat juga ya. Kemudian tadi pemilihan aset ya, lebih lihat ke situ ya. Kemudian yang terakhir ini terkait untuk mengukur dan mengevaluasi dari kinerja ya. Ya tentunya Bapak dan Ibu sama saja tadi ya, di dana pensiun ataupun asuransi kita ngelihat bagaimana pengukuran kinerjanya. Ya kalau sekarang yang lagi rame ya Bapak dan Ibu ya, itu kan yang unit link ya. Saya juga ada sedikit nulis nih. Mungkin kalau mau browsing ada namanya, tulisan saya unit link itu madu atau racun gitu. Ya itu menarik kalau mau dibaca, karena memang sekarang lagi rame ya. Ya karena memang terkadang persepsi kita ya, mungkin pada saat bisa juga pada saat menjelaskan mungkin belum begitu clear ya, menjelaskan mengenai risikonya. Baru dijelasin keuntungannya udah langsung nafsu beli gitu ya. Nah, kalau lagi untung kan ya diem, kemudian kalau lagi rugi ya rame ya. Itu hal yang wajar, yang manusiawi ya. Cuma kalau dari sisi jangka waktunya mestinya memang mereka harus perhatikan ya, karena kan itu mereka beli proteksi sekaligus investment ya. Dan itu nggak murni investment. Jadi ada sebagian porsi dana yang masuk dan di awal itu jauh lebih besar ya dibandingkan pada saat setelah 5 tahun berikutnya ya. Jadi ya memang minimal bisa juga di atas 5 tahun ya kalau naruh di unit link ya. Ya kalau mereka hanya 3 tahun ya boleh dibilang begitu ditarik
dibandingkan dengan premi yang dibayar, wah jauh. Pasti mereka akan komplain, pasti ribut nih. Nah, ini tinggal kita lihat, apalagi kalau dengan kondisi misalkan masuk ke underlying-nya ke saham, kemudian dicairin dengan periode-periode yang belum begitu pulih seperti sekarang, justru turun kan, malah tergerus ya. Ini yang jadi rame jadinya. Padahal ya tidak ada yang memang ini, tapi ya memang mesti dipahamin juga di depan. Dan kembali lagi, dana investasi itu bukan dana untuk konsumsi. Ya ujung-ujungnya kalau mereka butuh dana, mau nyekolahin anak udah 3 tahun, udah mau ditarik ya dapatnya bisa cuma 20%, 50% ya, ribut lagi. Nah, itu juga memang harus diedukasi juga. Nah, ini sama nih, untuk pengukuran evaluasi kinerja juga sama. Untuk di sektor dana pensiun atau asuransi, tentunya kita mesti lihat tadi matching dari liabilities-nya, bukan hanya berapa target yang memang dicapai oleh tentunya manajemen ya, direksi maupun komisaris, direksi maupun pengelola dari investasinya itu. Oke, selesai Bapak dan Ibu. Semoga nggak lama. Ini saya sebenarnya ada nonton bareng, cuma khawatirnya waktunya habis. Kalau Bapak mau setuju nonton kalau bareng, bareng? sedikit aja sih, paling durasi 5 menit nih Pak. Oke, siap. Boleh. Silakan. Tapi ini berhubungan sama asuransi nih Pak. Nggak Supaya apa-apa. kita juga agak ini. Siap. Moga-moga bisa ini. Wah, nggak muncul ya. Suaranya terdengar nggak ya? Belum. Padahal udah ada suara Pak Didi ya. Saya nggak pakai. Ini iklan apa ya? Asuransi ya Pak ya? Sayang banget sama dedinya Pak. Iya. Oh iya, saya pernah nonton ini. Bagus nih.
Ternyata benar Pak Haryadin nih Pak. Cuma iklan nih Pak. Iklan perusahaan asuransi juga nih Pak, MetLife. Iya. Tapi kita udah temehek-mehek Pak kalau ngelihat iklan ini, jadi bisa nangis nih Pak kalau bapak-bapak yang punya putri di rumah kalau sekolahnya nggak benar ya Pak ya. Dan ini juga untuk kita sama-sama punya program nih untuk asuransi pendidikan untuk anak-anak kita nih Pak. Oke, mungkin dari saya itu selanjutnya mungkin kalau ada waktu bisa silakan Bapak dan Ibu untuk sesi tanya jawab. Untuk ada beberapa pertanyaan nih Pak Didi, terutama silakan, dari Pak, chatting dulu ya kita bahas ya. Silakan Pak. Tadi ada pertanyaan dari sebentar, Mbak. Oke. Vertical. Nah ini Pak terkait di era unwinding ini ada risiko menurutnya imbal hasil SBN di masa yang akan datang Pak. Jadi menurut Bapak bagaimana nih Pak atas hal ini Pak? Ya Pak. Ya memang kecenderungan tadi Pak ya memang kalau dari sisi investasi untuk SBN kan kalau kita lihat kalau kuponnya besar juga ini berarti kan menunjukkan kurang begitu bagus ya dari sisi ekonomi kita ya Pak ya. Jadi ya kita harapannya kupon SBN juga melihat dari sisi kondisi yang memang ada Pak ya. Dan ya harapannya sih Pak memang terkadang ya kondisi penurunan itu jadi akhirnya karena memang ada apa namanya kewajiban ya target untuk penempatan ke situ untuk dua perusahaan tadi ya, dua industri tadi asuransi sama Dapen akhirnya nggak kekejar. Nah itu sebenarnya yang memang kurang begitu tepat nih Pak. Sebenarnya sedikit ya. Ini kan forum hari Sabtu ya, dan ini saya juga sebagai alumni CSA nih, bukan sebagai pejabat OJK. Ngobrolnya. Karena itu sebenarnya ada intervensi dari regulator untuk menempatkan ke sesuatu itu sebenarnya itu kurang begitu bagus nih dari sisi apa namanya penilaian dari kita ada lembaga penilai juga yang dari internasional ya itu sebenarnya kurang direkomendasikan. Jadi ya memang dulu kan kebijakannya supaya penyerapan dari SPN itu bagus ya. Nah itu yang mungkin kita perlu perhatikan ya. Sehingga OJK dengan adanya kebijakan itu sudah ada, OJK membuka pemenuhannya untuk 30%, bukan hanya lewat langsung tok loh beli obligasi negara ya, tetapi bisa silahkan beli reksadana underlying infrastruktur atau apa namanya instrumen lain yang kalau nggak salah obligasi daerah juga itu bisa dimasukkan di dalam pemenuhan tadi Pak. Jadi supaya bisa mencapai target itu. Dan kalau sepemahaman saya Pak, untuk grade-nya kan dulu yang di aturan yang lama dulu kan diminta itu single A ya untuk ratingnya ya. Nah sekarang kan di aturan yang baru kan dimintanya hanya investment grade, di mana investment grade itu triple B kan sudah masuk. Nah ini kan yang memang istilahnya tinggal nanti pilihannya investment grade cuma ya dipilih yang jangan nanti berisiko nanti default ya. Nah itu tapi masih relatively berarti memberikan namanya apa return yang lebih bagus juga dibandingkan yang single A ya. Kadang-kadang itu kan dua pilihan yang memang mesti diperhatikan. Itu aja sih Pak mungkin gambarannya karena saya kebetulan bukan ahlinya jadi nggak berani nih Pak. Baik nih Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak dari Dapen Dana Pensiun BJB ya, Mas Aris namanya.
terkait dengan liabilities bagi dana pensiun, apakah angka liabilities ini adalah angka yang dihitung terhadap pengelolaan investasi dana pensiun? Ini benar nih, OJK yang harus menjawab kelihatannya ya. Ini forumnya CSA Pak Arif. Saya juga sebagai ini juniornya Bapak nih, nggak boleh sebenarnya saya ini menjelaskan nih. Cuma ya terkait tadi sih Pak, kalau ini kan kebijakan ya dari sisi dana pensiun, kebetulan sebenarnya saya bukan yang berkapasitas untuk menjawabnya itu karena mungkin ada teman-teman pengawas dana pensiun. Cuma sekedar sharing aja ya. Ini saya sudah ini istilahnya disclose ya bahwa ini forum CSA dan ya kebetulan ini juga bukan weekday ya, maksudnya bukan hari kerja, ini weekend. Ya saya juga sampaikan ya. Ya jadi memang kalau ngitung untuk dari sisi kewajibannya ya memang ya tentunya dari sisi kewajiban yang memang dihitung oleh si aktuaris ya, dan tentunya kan di bagian kepesertaan yang di dana pensiun kan selain aktuaris itu kan mereka istilahnya ada periodenya, bisa yang kalau kualitas 1 kan mereka 3 tahun sekali baru ngitung, kalau yang kualitas 3 itu kan tiap tahun suruh ngitung. Cuma kan kalau kualitas 3 itu udah defisit Pak Ramlan, jadi boleh dibilang megap-megap nih. Nah mereka mesti hati-hati karena kan ya memang apalagi kondisi lagi sekarang pendirinya pemberi kerjanya misalkan sektor transportasi, wah berat nih, kayak mungkin Garuda gitu lah, contohnya Pak ya. Nah ini apa? Ini contoh aja nih, bukan saya sebut itu lagi bermasalah enggak Pak ya. Cuma intinya yang memang mesti diperhatikan tadi dari sisi kewajibannya dan tadi jangan sampai ada isu yang memang instrumen yang memang melanggar dari penempatan, misalkan melebihi ketentuan itu nanti nggak diperhitungkan, itu sayang jadinya. Dan nanti dinilainya untuk dari sisi pendanaannya masih relatif kecil jadinya. Jadi ya boleh dibilang jadi tingkat 3 tadi ya, atau dibilangnya defisit. Itu Pak mungkin sedikit jawaban dari saya. Terima kasih. Baik Pak, ada lagi nih Pak pertanyaan dari Pak Budi ya, Pak Budi Untaryo terkait pendapat dari pengelolaan investasi asuransi lebih diutamakan ke pengelolaan risiko bukan pengelolaan investasi yang menghasilkan imbal hasil yang optimum. Bagaimana pendapat Bapak kalau benar adanya hal tersebut harus diperhatikan terhadap pengelolaan risiko? Iya Pak, baik. Saya mohon maaf tadi sambil lihat ada di kolom chat banyak malah nanya, jadi nggak fokus dengan apa yang disampaikan Pak Haryadit. Tapi intinya tadi Pak ya, mungkin tadi ada yang nanya tuh kalau mau saya di kolom chat nih Pak, mohon maaf. Ada yang nanya ini tipsnya gimana nggak masuk BUI kalau di ngelola dana pensiun ataupun asuransi ya. Ini mungkin kemarin ada yang dengar yang Asabri itu kan kita miris juga ngelihatnya, kita tahu juga itu teman kita juga, kenal juga, waduh 15 tahun, ada yang 20 tahun, wah serem juga ya. Ada juga yang di Jiwasraya itu juga udah kena ya, cuma ini selaras dari pemangku ya. Bagaimana triknya biar nggak masuk BUI? Ya saya baca tadi itu Pak, mohon maaf Pak Haryadit. Tapi tadi kembali ke pertanyaan Bapak, itu intinya dari sisi apa risikonya ya? Yeah. Terkait bukan dari pendapatan pengelolaan investasi tapi lebih ke risiko. Jadi yang saya tangkap, benar nggak ini kita harus tetap memperhatikan pengelolaan risiko? Oh iya, jadi ini Pak, memang untuk pengelolaan risiko ini kan yang memang yang utama ya Bapak dan Ibu, walaupun ya boleh dibilang risiko juga salah satunya ada risiko namanya risiko kepatuhan ya. Jadi risiko kepatuhan itu kan yang mengacu ke compliance ya. Nah itu kan memang nggak bisa kita tinggalkan. Namun kalau dari sisi risiko, memang tadi ya dari sisi pengelolaan aset kan ada namanya risiko yang memang tidak match antara aset dan liabilities-nya. Itu termasuk risiko tinggi kalau sampai terjadi tidak match. Itu nanti akan berdampak kepada risiko yang lain ya. Dari sisi pengelolaannya tidak match akan berdampak kepada risiko risiko terkait likuiditas ya,
likuiditas itu kan bukan hanya melihat ketidakmampuan, tetapi yang dilakukan itu mencairkan aset yang seharusnya itu aset yang memang jangka panjang, akhirnya dipaksa untuk jangka pendek dicairkan. Itu termasuk risiko likuiditas. Jadi itu yang boleh dibilang berhubungan erat ya. Kan kalau kita lihat kalau di industri asuransi kan ada 8 jenis risiko ya. Termasuk 8 jenis itu kita bicara dari risiko strategi, kemudian risiko terkait dengan operasional, kemudian risiko dari sisi legal, hukum juga, kemudian dari sisi risiko mengenai tadi ya reputasi juga. Nah itu saling berhubungan nih Bapak dan Ibu. Jadi saya kira untuk aspek risiko itu merupakan hal yang utama juga, dan tentunya ya kita paham betul ya. Saya kira yang di forum ini pasti udah paham nih mengenai hukum dari risiko. Kalau kita bicara tentunya probability dan impact, kemudian ujung-ujungnya akan berdampak pada industri yang kita ini ya yang kita kelola, ini akan berdampak bisa penurunan dari sisi kinerjanya. Nah ini juga kalau penurunan kinerja akan berdampak kepada nanti overall risknya akan semakin besar ya. Dan itu kalau semakin besar Pak, risikonya akan dibatasi Pak ruang geraknya oleh OJK. Nah ini yang mesti diperhatikan juga sih Pak. Kalau risikonya rendah, bagus, ruang geraknya akan lebih luas. Tapi kalau risikonya tinggi, berat, ruang geraknya akan dibatasi. Kurang lebih itu sih Pak. Kalau ini, kalau kita baca aturan mungkin agak panjang kemana-mana. Cuma substansinya sebenarnya itu. Baik. Pak Didi, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena waktu juga ya teman-teman. Nah ini saya gabung aja dari Pak Miftah terkait kalau Dapen itu bisa mendiversifikasikan nggak Pak terkait alokasi dananya itu ke private equity atau venture capital mungkin kalau nggak salah ya, karena disingkat. Mengingat aset manajemen dan hedge fund global sudah mulai berlomba masuk ke sektor ini. Dan penanya yang berikutnya ini juga yang terakhir adalah terkait mampu nggak Pak ya untuk Dapen Indonesia, ini sudut pandang Pak Didi bukan dari OJK kali ini, maksudnya Pak Yudi Priambodo, Indonesia mampu keluar dari trap seperti Amerika tahun 1900 di mana Amerika industri asuransi lebih daripada industri perbankan, terbanding terbalik mungkin ya dengan di Indonesia. Silakan Pak. Ini mohon maaf teman-teman ya karena waktu juga kasihan Pak Didi, kita target ini udah sampai jam 17. Ya Pak, baik, terima kasih Pak. Jadi ya mungkin saya jawab yang terakhir dulu Pak tadi ya. Silakan. Kalau melihat di luar itu kan memang IKNB-nya malah lebih besar daripada perbankan. Ya kan? Jadi itu yang memang menurut kita ya, itu sebenarnya lebih ideal karena boleh dibilang perbankan itu kan sensitif ya Bapak dan Ibu. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, kalau sektor perbankan kena dampak reputasi kayak yang kemarin kita rame-rame dengar tuh. Kemana-mana beritanya tuh. Ada 3 kan, mungkin kalau ini sih saya nggak ini juga kan bukan rahasia lagi ya. Itu perusahaan asuransinya gede-gede lagi. Ada Pru, ada AIA, Aksa Mandiri, sama itu satu lagi kan. Itu kebayang ada satu bank kena reputasi begitu, udah ras tuh, udah habis. Tapi kalau perusahaan asuransi, nanti dulu. Mereka punya termin, punya perjanjian, punya polis masing-masing. Dan ada terms and condition-nya itu sudah clear di situ. Jadi boleh dibilang kalau sektor IKNB-nya nanti lebih besar daripada perbankan, itu justru lebih baik ya, lebih stabil karena kewajiban terjadwal dan tidak mudah diras ya oleh pesertanya ataupun dalam hal ini si pemegang polisnya. Nah itu beda ya. Nah tapi ya arahnya mungkin ke depan ya semoga saja bisa ya, karena kan kita perkembangannya juga semakin bagus ya tentunya, walaupun ya boleh dibilang sektor yang terbesar sekarang lagi ada cobaan nih. Cuma yang kalau kita bisa menjelaskan dengan baik, kita tetap bisa berkoordinasi dengan baik, tentunya juga saya yakin masyarakat yang menikmati manfaatnya lebih besar daripada yang memang bermasalah ya. Jadi walaupun kan karena namanya pemberitaan, kalau berita baik kan
nggak ini ya, nggak begitu viral ya, tapi begitu berita buruk cepat nih menyebarnya. Nah itu yang memang harus kita perhatikan. Itu Pak mungkin kurang lebih. Kemudian yang pertama tadi pertanyaan pertama dari Pak Miftah. Itu agak berat nih pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir ada berat tapi bagus nih Pak. Tapi ya, saya sebenarnya yang Pak Miftah mungkin sedikit Pak, mungkin saya belum begitu ini Pak. Mohon maaf belum begitu ini ya. Seperti nanti kalau masuk ke sektor yang tadi ya sifatnya seperti Pet and Capital memang atau belum diatur juga sih Pak ya. Ya belum ada aturannya dan ya nggak berani juga sih Pak. Iya. Ya Pak, mungkin makasih. Pak, Oke. kalau tinggal satu ya Pak terakhir ya Pak. Ya, yang satu lagi nih Pak dari Benzani nih Pak ya terkait dengan ini bicara dari sisi OJK. Padahal Pak Didi bicara nih dari komunitas CSA bukan OJK, tapi nggak tahu nih Pak Didi mau jawab atau tidak. Terkait dengan unrealized gain apabila negatif, apakah sudah bisa dihitung sebagai kerugian? Sebagaimana kasus Jiwasraya apabila pada saat investasi dilakukan sesuai dengan kebijakan investasi dan kemudian karena kondisi perekonomian seperti impact COVID ini Pak. Silakan Pak. Itu jelas Pak, unrealized gain itu kan istilahnya ada di dalam pembukuan ya, yang memang harus diperhitungkan di dalam penilaian supaya fair ya. Jadi kalau kita lihat ya, seperti di sektor kalau saya biasanya ngambil analogi yang gampang Pak, yang memang ini ya mudah ya kalau di dana pensiun yang PPIP nih Pak. PPIP itu kan investasi jadi risiko oleh peserta ya, beda sama PPMP ya, sehingga peserta langsung terpapar risiko penurunan nilai investasi atau boleh dibilang unrealized gain yang didistribusikan ke dalam istilahnya AIRA ya. AIRA itu kan individual retirement account atau account individual para peserta. Saya nih Pak, saya jujur. Ini kan forum CSA. Saya peserta juga dari DPLK ya. Saldo saya minus Pak, karena waktu itu saya ikut di satu DPLK, iurannya peserta mandiri nih Pak, bukan dari pemberi kerja. Saya ingin top up nih dari dana pensiun dulu waktu saya kerja di Kemenkyu, sama sekarang OJK, saya ikut lagi ini. Karena saya paham mengenai bagaimana kita nanti merencanakan masa depan ya Pak, pada saat nanti saya sudah tidak produktif atau memasuki usia lanjut ya. Walaupun saya yakin sih insya Allah waktu usia lanjut juga insya Allah otak kita masih jalan ya. Jadi masih bisa jalan, masih produktif. Mikir saya Pak. Cuma tadi saldo saya sekarang negatif, tapi saya nggak panik Pak. Istilahnya ya, tapi unrealized gain sama si DPLK-nya dihitung. Di dalam perhitungan AIRA saya kan buka AIRA nih dapat laporan. Kok minus? Ya nggak apa-apa. Pada saat kondisi minus kan saya tetap bayar iuran. Pada saat itu kan tetap dibelikan instrumen. Nah, instrumen itu kan waktu itu mungkin nilainya masih murah. Jadi ada rebalancing nanti begitu masuk. Jadi kita nggak boleh putus asa pada saat turun itu pun nggak boleh sedih, nggak boleh putus asa. Kalau kita niatnya mau investment ya, kecuali saya pakai itu uang itu nanti saya butuh buat bayar sekolah anak saya. Saya sekolah kan anak saya udah mau kuliah nih Pak. Saya udah nggak ini, insya Allah kan saya udah punya dana cadangan karena sudah punya perencanaan. Namanya kita merencanakan keuangan. Nah itu dari sisi keuangan Pak. Tapi kalau dari sisi aturannya memang ya unrealized gain pada saat perhitungan tadi tetap akan dilihat Pak. Kalau nggak fair jadinya. Ya tadi, artinya hanya melihat dari yang realized saja itu kan menjadi nggak fair manakala memang nanti turun. Walaupun nanti gini Pak, jadi kalau nggak salah ada kebijakan, saya dengar nih dari pengawas dana pensiun sama asuransi dan dana pensiun terutama. Kan bagaimana Pak kalau yang udah jatuh temponya pas lagi COVID gini lagi turun lagi di sahamnya, itu dikasih masa penundaan untuk nanti. Ditariknya nanti, jangan buru-buru sekarang. Jadi pada saat sudah pulih, baru ditarik tadi. Jadi akumulasi iuran sama pengembangannya sudah tumbuh. Kan dana pensiun tetap ngelola, duit itu nggak kemana-mana, nggak hilang. Jadi duit yang paling aman itu ditaruh di dana pensiun. Karena nggak hilang, nggak aman, investasinya juga bebas pajak juga kan. Nah itu yang memang mesti kita perhatikan. Jadi kebijakan-kebijakan itu dilakukan dan kalau nggak salah dari OJK ya, itu walaupun sekarang nggak mewakili OJK maksudnya, itu sudah ada kebijakan relaksasi juga Pak mengenai evaluasinya ini.
supaya tadi tidak terlalu terdampak nanti di hitungan pendanaan. Karena kasihan Pak, para pemberi kerja, udah itu sekarang kan mereka ada yang program wajib yang ada di BPJS Naker. Sementara dana pensiun kita kan voluntary, itu sukarela. Yang ada yang sukarela ditutup, yang hidup tinggal di BPJS. Nanti industri kita akan habis, dan sebenarnya ini yang memang berdampak kepada ini namanya kita nanti hanya dapat manfaat dasar saja. Kalau BPJS itu kan standar ILO, replacement ratio cuma 40%. Bapak mau nih, misalnya Pak Haryadit sekarang nih 100 JT. Bapak nanti begitu pensiun cuma dapat 40 doang nih. Waduh. Ya sementara kebutuhan hidup Bapak udah standarnya 100 JT nih. Nah itu kan kecil sekali dibanding replacement ratio-nya. ASN aja kan 75%, Pak. Walaupun ya, mohon maaf, mungkin ASN dari sisi nominal nggak begitu besar, cuma mereka lifestyle-nya tidak begitu turun karena 75%. Tapi itu di cover APBN, Pak. Jadi yang ya tentunya APBN negara itu. Dan itu PSU, jadi beda sama yang dana pensiun itu kan skim pendanaan. Jadi harus didanakan, dihitung wajibannya nanti sampai pensiun. Itu baru di-match-kan sama investment. Makanya tingkat bunga teknis harus benar-benar diperhatikan, Pak. Terima kasih itu, Pak. nih Pak Didi, ini luar Ya. biasa. Sebenarnya saya juga pingin banyak ini, kebetulan saya ada sebagai komite investasi juga di dana pensiun. Mau ngobrol-ngobrol waktunya sayangnya. Next Tapi, aja kita ngobrol lagi. Mohon maaf nih Pak Haryadit, saya udah move on dari pengawasan dana pensiun jadinya. Oh, baik. Industri yang dulu besar ya, maksudnya bisa juga nanti suatu saat kembali ke situ Pak ya. Atau bisa juga disuruh jadi pengurus dana pensiunnya OJK. Amin. Nah, OJK kan ini Pak, punya dana pensiun kan bisa juga begitu nanti kembali ke industri. Ya bisa juga Pak. Cuma sekarang kebetulan mulai ini diminta sebagai pengawas. Kebetulan pas kemarin per Agustus kemarin mutasi promosi, alhamdulillah jadi deputi direktur di pengawasan jasa penunjang. Jadi pengawasnya broker insurance Pak. Dan ini lebih complicated. Jadi ya alhamdulillah semua industri yang di OJK kecuali perbankan belum. Tapi kalau yang pasar modal kan dikit-dikit udah ikut nih Pak. Intinya udah CSA nih Pak. Siap. Ini kebetulan ada Pak Arya nih. Pak Arya sebagai direktur utamanya CSA Institute, apakah mau ngasih satu kata penutup? Silakan Pak, mumpung monggo, Pak, monggo. Saya mohon maaf loh Pak, ini nggak jaim-jaim nih. Saya sebenarnya. Ya, makasih ya Pak Didi, bagus sekali materinya hari ini. Walaupun juga mengulas yang dasar dari langkah-langkah untuk investasi, 5 langkah itu kan selain di dana pensiun untuk orang-orang awam juga berguna tuh, bisa diadopsi ya selama ini daripada sembarangan ngatur investasinya, bisa untuk keperluan pribadi juga. Makasih Pak Ajit udah jadi moderator untuk acara CSA Community yang ke-27. Semoga nanti di acara selanjutnya di kesempatan lain Pak Didi bisa bersedia lagi nih untuk sharing materi yang lain. Terima kasih ya Pak. Insya Allah Pak, siap. Ya, tapi mohon izin Pak, saya hanya bisa di luar hari kerja ya Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Didi. Ada kode etik yang memang ketat, kemudian kecuali memang ini ya memang ada penugasan dari OJK. Tetapi kemarin saya tetap minta dari panitia untuk berkirim surat resmi ke OJK, dan saya udah menyampaikan ke pimpinan Pak langsung waktu hari Jumat kemarin ada rapim bahwa saya diminta sharing forum CSA nih. Itu pesertanya siapa? Industri ini alumni CSA semua. Jadi saya yang paling junior dan wajib harus ngisi. Kalau nanti saya dipecat lagi. Itu aja. Saya begitu Pak. Ini siap. Ya. Prof Budi silakan Prof, kalau ada tambahan atau masukan atau mau ini Prof, silakan Prof. Dari saya terima kasih banyak ya, kepada Pak Didi, partner saya ya. Dan juga kebetulan dalam kasus saya pernah ikut fit and proper test di OJK, ya di salah satu yang mewawancara adalah Pak Didi di tahun 2012. Jadi saya ya beruntung lah ya, kita punya kawan banyak, itu Pak Didi ini kalau yang mau ikut fit and proper test di OJK ya, artinya menjadi BOC atau direksi di industri yang di bawah OJK, siap-siap nanti ketemu Pak Didi lagi. Ya. Jangan lupa Pak Didi, industri udah beda. Izin Pak, sudah move on juga Sudah Pak. Sudah keluar Pak Budi.
Oh, tapi kan kalau yang itu Pak, yang menjadi pewawancara itu bisa aja Pak ke IKN Bisa, ini Pak. bisa aja Pak. Itu teman kita masuk Pak dari luar untuk wawancara di OJK untuk bidang dana pensiun Budi Ruseno. Nah, itu Oh dia. iya Pak. Jadi saya sudah 2 kali, yang pertama yang pertama yang dengan Pak Didi, kedua kalinya di pasar modal 2019. Ini juga Pak, stres. Wah, ngeri juga kan, tapi begitu Pak Didi cair ya. Aman udah ya. Lega saya. Luar Makasih. biasa Prof Budi. Iya. Siap Prof, terima kasih Prof. Baik, saya pikir sudah cukup. Saya kembalikan kepada host ya hari ini dengan Mbak Misha. Sukses selalu Pak Didi, Pak Budi Fransidi, dan Mas Arya. Terima kasih Pak. Saya juga mohon maaf Pak, Bapak dan Ibu apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ini bagian dari saya untuk bisa lebih melting ke Bapak dan Ibu, juga untuk nambah pengetahuan saya. Jadi saya sebenarnya belajar nih Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih sudah mendengarkan sampai dengan selesai. Saya sangat berterima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih. Silakan Mbak Misha. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Haryadit. Terima kasih banyak Pak Didi atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Nah, sebelum menutup sesi CSA Community yang ke-27 ini, mungkin kita bisa dokumentasi terlebih dahulu. Boleh, kita foto Boleh, bareng Bapak dulu Ibu, ya. kameranya di-on-kan. Kita dokumentasi terlebih dahulu. Nih, banyak para senior nih ya. Aduh. Suhu semua nih Pak. Iya, ada Pak Miftah, ada Pak Yuniarso. Apa kabar Pak Yuni? Bali ya. Baik Pak Haryadit. Kabar sehat Pak. Baik. Silakan. Akan saya bantu itu dengan gaya kompeten. Baik. Silakan gaya kompetennya. 3, 2, 1. Ditahan dulu sebentar Bapak Ibu. Tiga, 2, 1. Gaya kedua mungkin gaya cuan. Gaya cuan ya, oke. Nanti seluruh peserta dikirim ya. Biar dapat angpau nanti. Ya. Siap Pak. Baik, saya bantu hitung. 3, 2, 1. Di halaman selanjutnya sebentar. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih banyak Oke, Bapak Ibu. terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak Pak Haryaji. Terima kasih banyak Pak Didi atas Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Didi, terima kasih Pak Didi ya. semuanya. Terima kasih Pak Didi. Insya Allah Pak ke depan kalau ada Pak Yudi, thank you Pak Yudi. Thank you. Stella, apa kabar? Lama nggak ngobrol. Baik Pak. Kapan-kapan Pak ketemuan. Iya. Makasih Pak Didi, materinya masih Pak Haryadit. Terima kasih Pak. Mari izin live Pak. Silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Didi. Pak Aris, thank you Pak Aris. Oke, terima kasih buat semuanya Pak. Oke, terima kasih. Izin live ya. Ya Pak. Iya. Terima kasih Pak Arya, Bu Fisela sudah menyempatkan untuk hadir. Terima kasih Mbak Michelle. Yuk, live dulu ya. Bye. Iya, silakan Bu.